Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SMK Negeri Campaka, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMK Negeri Campaka, dan yang terhormat yang kami hormati Bapak Jejen selaku pembicara pada kegiatan acara diseminasi tentang budaya positif di sekolah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita berada di sini di kegiatan acara diseminasi tentang budaya positif di sekolah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita selalu curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, sahabatnya hingga kita umatnya sampai bersama. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, kali ini kita akan melaksanakan kegiatan atau suatu acara, yaitu acara calon guru bergerak dari angkatan 10 tahun 2024 dengan acara diseminasi tentang budaya positif di sekolah. Baiklah, sebelum kita mulai, marilah kita bacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tidak akan lama-lama, kita akan langsung mulai pada acara yang pertama, yaitu akan ada pemaparan materi dari guru BK dan guru BKK dari SMK Negeri Campaka. Selain guru BK dan guru BKK, beliau juga adalah ketua tim pencegahan dan penanganan kekerasan. Selain itu, beliau juga adalah wali kelas dari kelas 11 AKL, sekaligus koordinator dari wali kelas dan peserta dari CGP angkatan 10 tahun 2024. Kepada Bapak Jejen Wahidin SPDGR, saya persilakan. Ya, terima kasih Bapak Randi yang telah memberikan saya waktu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMK Negeri Campaka, Ibu Prinati Kajati SPN Pekin. Yang saya hormati juga Bapak Ibu Guru, rekan sejawat. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba berbagi ilmu apa yang telah saya peroleh di dalam program guru penggerak tersebut. Nah, di sini hal yang akan saya share kepada Bapak Ibu ialah tentang budaya positif. Jadi intinya Bapak Ibu, yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini yaitu tentang konsep inti budaya positif. Nah, nanti yang akan saya jelaskan itu kurang lebih ada 8 aspek. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebijakan nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima adalah motivasi perilaku manusia. Yang keenam adalah posisi kontrol guru. Yang ketujuh adalah keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, untuk menghemat waktu kita langsung saja. Yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi Bapak Ibu, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, ya, sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, ada 6, ya. Jadi nggak tahu ya. Bapak Ibu boleh saya berdiri ya? Boleh saya. Ini ya, agak ini saya ngantuk kalau duduk. Oke, jadi Bapak Ibu, di dalam profil pelajar Pancasila ini kita ada 6 aspek. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi inilah nilai-nilai yang ada di dalam profil pelajar Pancasila, ya Bu ya. Duduk lagi Bu ya. Jadi ya, berdiri. Ya, jadi
mengubah paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Jadi kita biasanya menerapkan tentang stimulus respon. Nah, hari ini kita akan mencobanya untuk merubahnya ke dalam teori kontrol. Nah, apa saja sih perbedaan yang kita lihat antara stimulus respon dengan teori kontrol? Yang pertama adalah realitas kebutuhan kita sama, itu kalau di dalam stimulus respon. Nah, sedangkan di dalam teori kontrol itu adalah kebutuhannya yang berbeda. Ya. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Sedangkan di dalam teori kontrol itu adalah setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Artinya kalau misalkan stimulus respon kepada teori kontrol. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Lamun cek urang A, cek teh anak itu A. Temenang B, C, D dan sebagainya. Apabila ada yang berbeda, berarti itu semua salah. Seharusnya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya. Tidak harus sama dengan kita, tidak harus sama, karena antara kita dengan anak kita itu tidak bisa kita samakan. Apalagi kan kita ketahui ya, di mana generasi Z ini memang generasi yang sangat luar biasa, generasi yang memang banyaklah keluhan dan sebagainya. Selanjutnya adalah yang keempat adalah perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ya, itu dalam merespon. Sedangkan dalam teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Nah, ini. Jadi kalau saya ulangnya lagi, kalau yang di dalam stimulus respon itu adalah perilaku buruk itu pokoknya mah anu buruk-buruk teh salah we. Ya. Anu kaburangan salah. Anu misalkan melanggar atribut salah. Semuanya salah kalau misalkan itu. Tapi kalau di dalam teori kontrol itu adalah memiliki tujuannya, atau mungkin memiliki maksud dan ada artinya gitu ya, ada artinya. Saya ulangi lagi, orang lain bisa mengontrol saya, itu seharusnya adalah kitalah yang harusnya bisa mengontrol saya, ya. Kalau misalkan kita melihat ada orang atau ada murid kita yang salah, kita bisa mengontrol diri. Bagaimana caranya agar emosi kita tidak bisa terluapkan? Itu yang harus kita berubah, gitu ya. Yang keenam adalah saya bisa mengontrol orang lain. Seharusnya itu adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ya. Sudah terbukti ya padahal ternyata untuk menginikan siswa itu luar biasa, berat sekali bagi kita. Ya, jadi kita tidak bisa mengontrol perilaku yang ada di dalam anak-anak kita. Jangan kita sebagai gurunya, terkadang orang tua ini angkat tangan. Nah ini ya. Selanjutnya adalah yang ketujuh, pemaksaan ada pada bujukan gagal. Sedangkan seharusnya adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi ada kolaborasi, ada obrolan-obrolan, ada sebuah diskusi yang harusnya terjalin di dalam semua itu. Dan sedangkan yang terakhir adalah model berpikir menang atau kalah. Model berpikir adalah menang dan menang. Ini adalah paradigma teori stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Lanjut, selanjutnya ini kita akan yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau bahasa ininya reward, ancaman atau hukuman. Jadi
sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku yang lebih baik. Nah, di sini kan kita ada bahasa nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai kebajikan itu apa saja? Kita bahas ya sekarang. Jadi, nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Nah, tetapi sebelum kita membahas tentang nilai-nilai kebajikan, kita bahas dulu tentang profil pelajar Pancasila. Nah, di dalam profil pelajar Pancasila itu adalah yang tadi dari awal, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebijakan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernaral kritis. Nah, ini adalah nilai-nilai yang terkandung di dalam profil Pancasila. Nah, sedangkan nilai-nilai dalam kebajikan itu, nilai-nilai kebajikan itu adalah toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, itulah adalah nilai-nilai kebajikan. Jadi kalau misalkan kita membandingkan dengan nilai-nilai dari profil Pancasila, ternyata nilai-nilai kebajikan ini adalah lebih banyak dan lebih luas lagi. Ya Bapak Ibu ya. Lanjut. Selanjutnya ialah tentang kebutuhan dasar manusia. Jadi sebagai manusia kita mempunyai kebutuhan dasar, yaitu segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Bapak Ibu masih tahu ada berapa kebutuhan dasar manusia? Lupa ya? Sudah lupa menjadi manusia? Hidup. Di dalam bertahan hidup itu ada makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Itu adalah bertahan hidup. Kebutuhan yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Pasti ya, rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok, ini juga kebutuhan yang ada di dalam manusia. Jadi tidak salah kalau kita sebagai manusia membutuhkan rasa kasih sayang dari orang lain tentunya ya. Baik itu orang tua, baik itu suami atau istri yang sudah mempunyai, yang belum silahkan mencari dulu. Jadi yang kita junjung ini juga kebutuhan manusia ya. Kita sebagai manusia membutuhkan ini juga. Yang keempat adalah kebebasan. Kebebasan ini salah satu contohnya adalah mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan ke arah dirinya, yang pasti mengendalikan ke arah yang lebih baik. Jangan sampai ke arah yang tidak baik. Harus menjadi lebih baik ya Pak Firman ya. Harus lebih baik, tidak boleh sebaliknya ya. Lebih baik jelek ke bagus daripada bagus ke jelek, itu tidak lebih baik. Jelek ke akhirat dalam ke bagusnya ya. Bagusan ke saya bahaya itu ya. Yang terakhir adalah kebutuhan kesenangan. Nah ini. Jadi sebagai manusia kita membutuhkan yang namanya kesenangan, baik itu bermain, humor, dan tertawa. Ya kita sebagai manusia membutuhkan ini semua. Ya, kenapa manusia membutuhkan ini? Ya karena inilah 5 kebutuhan dasar yang ada di dalam diri manusia. Mungkin apabila 5 kebutuhan ini belum terpenuhi atau tidak terpenuhi, maka ya sedikit terganggu kebutuhan hidupnya. Ya, jadi dari mulai bertahan hidup, ya makanya kita ada yang membeli rumah, ada yang sewa rumah dan sebagainya. Kita membutuhkan kasih sayang di sini kan
tidak, kasih sayang yang paling utama adalah kasih sayang dari orang tua kita pastinya ya. Kita kan sedih ya kalau misalkan melihat anak didik kita yang mempunyai keluarga yang broken, yang memang apalagi kalau misalkan saya mendengar sudah berpisah, dirinya sudah meninggal, itu sudah meninggal. Jadi memang itulah yang kebutuhan inilah yang mungkin terganggu oleh anak-anak kita ya. Sebagai penguasa kebebasan dan lain-lain sebagainya itu adalah 5 kebutuhan dasar dari manusia. Lanjut. Nah sekarang kita akan membahas tentang motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu adalah motivasi ekstrinsik. Yang pertama adalah di dalam motivasi ini adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Selanjutnya adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini yang pertama, yaitu ini motivasi manusia. Yang pertama adalah motivasi ekstrinsik. Yang kedua adalah motivasi intrinsik, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dari sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya ya. Kalau kita lihat ekstrinsik itu dari luar, sedangkan dari dalam, gitu ya. Itu adalah motivasi perilaku yang ada pada manusia. Jadi sekali lagi motivasi perilaku manusia itu bisa dibedakan menjadi 2, yaitu ekstrinsik, yang kedua adalah intrinsik, atau istilahnya dari luar dan dari dalam. Lanjut. Nah sekarang kita akan membahas tentang jenis-jenis pendekatan disiplin. Nah jadi Bapak Ibu, pada dasarnya jenis ini ada 3. Yang pertama hukuman, yang kedua konsekuensi, yang ketiga adalah restitusi. Nah dari ketiga jenis ini mungkin sekilas sepertinya sama, ya hampir sama. Hukuman teh eta, konsekuensi eta, itu teh eta, ya. Tapi sebetulnya ketiga jenis ini mempunyai perbedaannya masing-masing, ya. Mari kita bahas satu persatu. Misalkan kita bahas dulu tentang hukuman. Di dalam hukuman, biasanya hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Misalkan orang tersantai-santai, pada saat itu misalkan ada anak yang misalkan ngomongnya kasar, kan tiba-tiba kita merasa kesal, ya. Kita kan merasakan kesal dengan hal, jadi munculnya tiba-tiba lalu kita melakukanlah hal-hal yang demikian. Itu yang dinamakan tentang hukuman. Jadi segala sesuatunya biasanya secara spontan, tidak ada rencana. Awalnya kan itu sehingga itu ayat bangor yuk. Enggak, biasanya itu semua spontan datangnya. Yang kedua, murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Biasanya, misalkan ada anak yang melanggar, misalkan tidak memakai atribut, karena tidak tahu. Wah, ayeuna misalkan ya, contoh misalkan ayeuna kesiangan upacara. Kira-kira ayeuna kumaha ya hukumannya, nah itu. Jadi anak tidak tahu, biasanya itu yang dinamakan tentang hukuman. Dan yang ketiga adalah biasanya bersifat satu arah. Ya, bersifat satu arah. Yang terakhir adalah berupa hukuman fisik atau hukuman psikis. Ini adalah hukuman. Ya. Selanjutnya adalah tentang konsekuensi. Konsekuensi ini biasanya 1, terencana atau disepakati sesuai peraturan, ya. Ini konsekuensi. Jadi semuanya sudah terencana. Kalau misalkan ada Pak Somantri misalkan sedang mengajar guru olahraga, ada anak yang misalkan dia datangnya terlambat Pak, lalu Pak Somantri bilang karena kamu terlambat silakan kamu push up 10 kali. Itu bukan hukuman, itu konsekuensi. Kenapa? Karena Pak Somantri itu adalah guru olahraga. Jadi dia kalau menyuruh anak olahraga itu nggak apa-apa. Itu konsekuensinya karena Pak Somantri itu adalah guru olahraga. Kecuali kalau misalkan saya atau misalkan Pak Dery ada yang melakukan kesalahan, disuruh push up atau disuruh apa, itu namanya hukuman.
karena tidak sesuai dengan pelajaran yang kita peroleh, kecuali kalau sudah terencana dengan baik, ada kesepakatan. Nanti ada pembahasannya seperti itu. Selanjutnya adalah murid tetap dibuat tidak nyaman. Yang terakhir adalah sikap selalu memonitor murid. Nah, ini adalah konsekuensi. Nah, yang terakhir adalah restitusi. Yang pertama, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Nah, inilah dari ketiga ini, Bapak Ibu ya, harusnya kita lebih mengarah kepada restitusi ini, karena ini adalah jenis yang baik digunakan atau harus kita gunakan di dalam sekolah kita. Jadi biasanya di dalam restitusi ini adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi kalau misalkan ada murid yang berbuat salah, ya tugas kita adalah mencoba menciptakan kondisi agar si murid itu tidak mengulangi kesalahannya. Yang kedua adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Terkadang kita sebagai guru juga bingung. Kalau misalkan anak yang suka begadang, ya kita kembalikan lagi solusinya. Kita ajak ngobrol kepada si anak. Karena walaupun bagaimanapun orang ngomong ABCD, tapi kalau tidak sesuai dengan kondisi si anak juga percuma. Jadi biarkanlah anak untuk mencoba mencari kira-kira kalau kamu begini harusnya seperti apa. Kalau begitu harus seperti apa. Jadi biarkanlah anak untuk mencoba mencari solusinya itu seperti apa. Ya. Jadi itu adalah jenis-jenis pendekatan disiplin. Jadi kalau kita berusaha ya Bapak Ibu ya, kita berusaha untuk menciptakan suasana di SMK Campaka ini adalah berubah menjadi restitusi ya Bapak Ibu ya. Oke, lanjut. Nah, dari 5 ini Bapak Ibu, kenapa manajer saya hijaukan? Karena kita sebagai guru seharusnya berada sebagai posisi kontrol sebagai manajer, bukan sebagai penghukum, bukan sebagai pembuat merasa bersalah, tenang ataupun, tapi kita memposisikan diri kita adalah sebagai seorang manajer. Oke, next. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru itu adalah, misalkan ya Bapak Ibu ya, ini ada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ya, kalau misalkan kita berbicara tentang sebagai penghukum, biasanya hal yang akan kita ucapkan, misalkan hukumnya adalah membuang sampah pada tempatnya. Nah, sedangkan sebagai pembuat merasa bersalah, biasanya ini adalah suatu ucapan sehingga ucapan dari si guru itu membuat merasa bersalah. Contohnya, berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu. Jadi ini kalau membuat bersalah, jadi bagaimana caranya kita sebagai guru membuat si anak itu bisa merasa bersalah, gitu ya. Ini adalah si pembuat merasa bersalah. Oke, contoh yang lainnya Bapak Ibu, ini adalah sebagai teman. Biasanya sebagai teman ini bahasanya gini, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu atau bapak ya sekali ini. Ya, sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Jadi kalau kita kontrolnya sebagai teman, biasanya kita memposisikan diri dulu kita adalah sebagai temannya. Jadi bahasanya ayo dong, please lah jangan begitu dan sebagainya. Jadi kita memposisikan diri kita sebagai temannya. Selanjutnya adalah sebagai pemantau. Nah, kalau pemantau ini biasanya kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atribut ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Biasanya kalau pemantau ini, jadi kalau misal dia sudah melihat dan sudah merekam jejak si anak itu, jadi dia
mantau terus. Kemarin melakukan kesalahan, sekarang melakukan kesalahan, besok melakukan kesalahan. Jadi dia selalu memantau kepada hal-hal demikian. Itu yang disebut dengan posisi kontrol sebagai pemantau. Lanjut. Nah, ini sebagai manajer biasanya hal-hal yang akan dikatakan kalau kita sebagai manajer adalah apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan kamu? Ini. Jadi dari segi bahasanya pun berbeda kalau sebagai seorang manajer, ya. Jadi dia merefleksi, kamu tahu nggak kira-kira apa kesalahan kamu? Lalu kan ditanya lagi, kalau kamu tahu kesalahan kamu, kira-kira bagaimana ke depannya agar kamu tidak melakukan kesalahan lagi? Nah, itulah Bapak Ibu beberapa contoh dari 5 posisi kontrol guru. Nah, sekarang kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini saya ada sedikit, jangan fokus ke pokoknya Bapak Ibu ya. Ini pokoknya udahlah biarkan saja ya. Jadi di sini saya ada sebuah kata-kata, misalkan ya, saya kecewa sekali dengan kamu. Menurut Bapak Ibu, ini posisi kontrolnya apa? Membuat merasa bersalah. Membuat merasa oh, benar melakukannya. Kira-kira ini posisi kontrolnya sebagai apa Bapak Ibu? Pengawas? Memantau. Yang lain? Bu Septi jawab aja kan biar gini-gini ya. Jawab aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa, ini kan diskusi. Apa kira-kira? Bermasalah tadi kan? Merasa bersalah. Merasa bersalah. Membuat merasa bersalah. Merasa bersalah. Seharusnya adalah Ya, jadi kata-katanya Bapak ya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Artinya di sini sudah ada bahasa, jadi dia teh seolah-olah tahu. Dulu, besok atau misalkan kemarin dia melakukannya. Maka bahasa yang dari pemantau itu, kamu tidak pernah benar melakukannya. Jadi bahasa ini, iya betul. Ini itulah kata kuncinya Bapak Ibu ya. Jadi ada bahasa seperti dia tahu. Kamari kalau kan iya ayeuna kieu. Jadi makanya bahasanya kamu tidak pernah benar melakukannya. Jadi cara pernah benar melakukan teh. Misalkan pakai sepatu kanan kabeh dipakai teh salah wae. Sudah mesti pinjam beberapa kali itu harus diperbaiki. Itulah posisi guru sebagai pemantau. Lanjut terakhir. Nah, ini. Manajer. Gila ujian. Belum, sabar ya. Sabar. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Apa? Manajer. Yes, tangan semuanya. Sudah bisa saya jadi ngomong kayaknya. Sudah bisa kayaknya. Oke. Lanjut terakhir nih Bapak Ibu. Ayolah. Lakukan. Teman. Bapak Ibu ya sebagai apa? Teman. Oke. Wah, udah tangan dong. Terakhir wae cenah. Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Hukum. Oke, luar biasa. Memang Pak Eko luar biasa. Ancaman kepada si anak, kamu mengerjakan tugas, mual nilai. Itu otomatis ya, itu sudah bisa ditarik kesimpulan bahwa itu posisi guru sebagai penghukum. Oke Bapak Ibu ya, sepertinya sudah paham 5 posisi kontrol guru. Kita lanjut kepada pembahasan yang selanjutnya karena pembahasannya masih banyak sekali. Selanjutnya adalah tentang keyakinan kelas. Pokoknya bagus Bapak Ibu, bagus ya pokoknya. Kalau pas ibu tuh aja, Bu. Belum dibahas atau. Jadi, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan sekolah? Nah, sekali lagi ya, seharusnya itu bukan peraturan sekolah, tapi seharusnya adalah keyakinan kelas. Kenapa ya kira-kira ya? Iya, benar nanti dibahas ya. Biar penasaran nanti dibahas. Hari ini dijawab aja mudahan Bu. Jadi sebelum kita membahas lebih jauh lagi antara keyakinan dan sebagainya, kita bahas dulu
keyakinan kelas itu apa sih dan bagaimana cara membentuknya? Yang pertama, biasanya dalam keyakinan kelas itu bersifat abstrak. Ya. Kenapa abstrak? Karena biasanya di dalam keyakinan kelas itu ada pendapat-pendapat dari siswa yang kita tampung. Jadi lamun misalkan yang orang rencana haji 2 kilo, siswa ngomong jadi 4, 5, 6, 7 sebagainya. Jadi lebih banyak, itu sifatnya lebih abstrak lagi. Yang kedua, berupa pernyataan universal. Terkadang anak itu nyeletuk teka pikiran ke orang deh. Jadi orang memikir nah kieu udah ngomong cak bener. Jadi berpikirnya lebih universal. Yang ketiga, dibuat dalam pernyataan positif. Pasti ya, keyakinan kelas itu pasti semuanya positif, tidak ada yang negatif. Yang keempat adalah sedikit saja agar mudah diingat. Mungkin ada beberapa penghukuman yang kita bisa pangkas menjadi satu keyakinan kelas, seperti itu. Jadi kita bisa memangkasnya di dalam keyakinan kelas itu. Yang selanjutnya adalah sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Kalau keyakinan kelas itu adalah semuanya dikondisikan, disesuaikan dengan kelasnya masing-masing, dengan sekolahnya masing-masing. Selanjutnya adalah semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi saat membuat keyakinan kelas itu gurunya dilibatkan, muridnya dilibatkan, kepala sekolah juga dilibatkan. Jadi semuanya dilibatkan untuk membentuk sebuah keyakinan kelas yang utuh. Oke, yang tadi adalah berkata jujur. Alhamdulillah Bapak Ibu, di sekolah kita masih ingat dulu Ibu pernah membuat sebuah keyakinan kelas. Saya yakin sebagai wali kelas semuanya pasti sudah membuat sebuah keyakinan kelas. Pasti ya Bapak ya. Makanya keyakinan kelas itu jadi masing-masing kelas yang ada di sekolah kita itu sudah mempunyai keyakinan kelas. Tetapi di sini mungkin PR kita pada hari yang itu mungkin kita bisa membuatnya lagi kepada siswa-siswa. Mungkin setelah pada itu sudah melibatkan anak ya pada Bapak Ibu ya. Saya pada saat waktu dulu membuat sebuah keyakinan kelas di dalam kelas, fotonya adanya ini Bapak Ibu ya, saya cari nggak tahu kemana adanya ini ya. Yang pentingnya ini lah ya. Ini Bapak Ibu ya, lanjut ya. Oke, selanjutnya adalah kita akan membahas tentang segitiga restitusi. Nah, apa sih itu segitiga restitusi? Itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini. Jadi, di dalam segitiga restitusi ini ada 3 poin utamanya. Yang pertama adalah menanyakan keyakinan. Yang kedua, menstabilkan identitas. Yang terakhir adalah validasi tindakan. Nah, mari Bapak Ibu kita bahas satu persatu. Menstabilkan identitas itu apa? Ini apa ya? Kita bahas dari menstabilkan identitas dulu. Jadi, menstabilkan identitas itu ini adalah berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Ya, sekali lagi, prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Contohnya, berbuat salah itu wajar. Misalkan ya, berbuat salah itu wajar. Tapi di belakangnya ada lagi tindakannya. Ya, yang selanjutnya, tidak ada manusia yang sempurna. Ya, tidak ada manusia yang sempurna. Selanjutnya, Bapak juga pernah melakukan hal yang sama. Ya, Bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Selanjutnya adalah kamu berhak merasakan begitu. Ini di dalam segitiga restitusi ini, inilah hal pertama yang harus kita tanyakan kepada murid kita. Jadi ini lebih kepada si anak itu agar si anak itu tidak terlalu down. Ya, kalau misalkan ada anak yang misalkan sering kesiangan ya, kita bisa mencoba untuk menerapkan ini semua. Berbuat salah itu wajar, ya. Tapi ayolah, kamu bisa memperbaikinya. Jadi si anak itu tidak langsung kamu kekurangan, jadi si anak
langsung merasakan down sekali. Jadi dengan demikian misalkan, ayolah, nggak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Semua pasti pernah merasakan kesalahan. Itu bisa. Atau mungkin ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi yang Bapak inginkan adalah bagaimana cara mencari solusinya. Jadi di dalam awal-awal segitiga restitusi ini, buatlah agar anak itu nyaman atau lebih terbuka kepada kita. Ya Bapak Ibu ya. Lanjut. Setelah itu adalah kita melakukan validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Misalkan contohnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Misalkan ya, kalau kita sambungkan dengan yang tadi, ayolah, manusia tidak semuanya pernah melakukan kesalahan. Tapi lalu kita jawab, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Jadi di sini ada validasinya. Kita menanyakan tindakannya itu, apa kesalahannya? Kita tanyakan dulu. Oke, contoh yang kedua misalkan, padahal kamu bisa melakukan yang lebih dari ini ya. Misalkan namun keberangan jam 7:10 kita, mungkin kamu bisa sih lebih ke dari sini. Ya, selanjutnya adalah kamu bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Misalkan ya Bapak Ibu ya, kalau misalkan ada anak yang kesiangan gara-gara misalkan mengantar ibunya ke rumah sakit atau apalah, bukan. Jadi ini ada sebuah apa ya? Kita menanyakan kepada tindakannya yang salah itu. Yang terakhir adalah kamu melakukannya karena merupakan sesuatu hal yang penting bagimu. Ya. Jadi anak itu kesiangan, misalkan kalau misalkan dia ada tujuannya ya ini. Jadi setelah kita mencoba untuk ayolah, kamu pernah atau setiap manusia pernah melakukan kesalahan. Tetapi ayo dong, Bapak yakin kamu melakukan itu pasti ada alasannya. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah setelah ini semua, setelah yang terakhir ini, yang terakhir adalah menanyakan sebuah keyakinan. Misalkan, jadi menanyakan keyakinan ini adalah berdasarkan prinsip kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi di dalam tadi ya, intrinsik tadi ya, yang dari dalam tadi ya. Biasanya di dalam keyakinan kelas itu biasanya apa sih keyakinan kelas kita? Jadi kalau misalkan saya di 11 AKL, saya telah membuat sebuah keyakinan kelas. Misalkan kalau misalkan ada anak yang terlambat, misalkan harus apa? Jadi kalau misalkan ini, kamu tahu kan keyakinan kelas itu apa? Kalau kamu kesiangan, misalnya gitu. Jadi gampang kita di dalam menanyakan keyakinan itu ya. Selanjutnya adalah nilai apa yang telah disepakati bersama. Jadi keyakinan yang telah kita buat dengan anak kita sepakati. Jadi kalau misalkan ada anak yang melanggar, kita tinggal menanyakan kembali kepada si anak. Kan orang nggak sepakat ya. Lamun kieu bakal kieu, lamun kieu bakal kieu. Seperti itu. Selanjutnya adalah seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Atau misalkan dia kamu tahu kan jam berapa seharusnya masuk? Itu ya yang biasa kita lakukan pada anak kita. Jam 7 Pak, misalnya gitu. Lalu kenapa dan sebagainya ini adalah pada dasarnya secara tidak langsung kita sebetulnya sudah melakukan itu semua. Sebetulnya kita sudah melakukan itu semua. Sosial yang baik di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai AMO atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan manusia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan setelah pemaparan materi dari Bapak Jejen akan diadakan kegiatan kedua yaitu sesi tanya jawab. Jadi bagi Bapak Ibu yang mempunyai pertanyaan pada Bapak Jejen silahkan untuk
dibatasi, oh tentu saja dibatasi. Oh. Satu pertanyaan, Pak Jejen. Baiklah. Saya bertanya. Ya berarti nanti Bapak Jejen yang akan memilih 1, 2, 3, 4. Silakan Bapak Jejen memilih siapa yang akan Bapak Jejen tunjuk sebagai penanya. Ayo. Oh, saya yang memilih. Ya, saya bacakan. Baiklah, saya akan memilih Ibu. Sesuai dengan packing kepada yang saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa mendengarkan materi dari Pak Jejen. Saya kuliah di IKIP baheula ya. Di IKIP itu ilmu pendidikan. Tapi bukan yang begini. Ya ini benar-benar baru dan memang sangat nilai-nilai apa ya, humanisnya itu benar-benar muncul. Dulu itu walaupun IKIP yang harusnya memang pedagogik gitu ya, kita belajar evaluasi pendidikan, ya teori-teori belajar, tidak ke arah sini. Ini benar-benar baru dan sangat menarik dan membuat saya jadi berpikir ingin ikutan CGP. Tapi ketika saya lihat waktu di Nepur CGP itu bari tepuk tangan, bari nyanyinya, ya begitu, tepuk tangan, nyanyi, berhenti lagi seperti anak-anak literasi di sini, malas oke. Tapi kalau kegiatannya seperti ini, saya ingin ikut. Nah, inilah yang apa ya, yang memang perlu menjadi wawasan baru kita. Walaupun sebetulnya dalam hati saya pribadi memang ada beberapa yang saya serap juga hal seperti ini ya sebelum ini, dan saya berpikir begini, ini bagus, oke, sip, tapi begini ya, setelah itu saya jadi berpikir sebetulnya yang benar itu mana sih? Saya jadi ingin menggali dengan Ustadz gitu ya. Ustaz. Jadi gini, di dalam pendidikan Islam yang saya tahu, mungkin itu masuk ke restitusi atau konsekuensi, atau saya tidak tahu. Misal anak mau sholat itu dicepret, gitu. Ya mungkin cepret satu tindakan begitu, mungkin itu bisa masuk, tidak selalu kita sebut hukuman gitu ya. Bisa itu konsekuensi kalau memang dari latar belakangnya kita sudah pernah obrolkan itu. Atau restitusi bahkan gitu ya, entahlah, saya tidak tahu. Tapi yang jelas ketika ini diterapkan bukan berarti apa yang selama ini dialami anak-anak, misal ya, menyiram pucuk merah misalnya gitu ya, bukan sesuatu yang salah, sebetulnya bukan, ketika itu dikondisikan sebagai sebuah restitusi atau konsekuensi gitu, mungkin restitusi lah, seperti itu. Nah, memang harus ada pembanding yang baik supaya kemudian kita tidak salah kaprah menafsirkan. Misal, ya kejadian viral kemarin, guru menyuruh siswanya sholat dalam tanda kutip rada memaksa mungkin sehingga terjadi kejadian yang viral. Ini kan harus dari kesadaran anak. Kalau anak tidak ada kesadaran ya jangan dipaksa. Mungkin seperti itu sesuatu yang tipis ya, tipis tapi sangat berbahaya sebetulnya gitu. Begitu juga anak yang tidak pakai kerudung. Kalau misalnya orang tua kita yang jadul, yang apa ya, budak awewe tadi tiung geus gede gitu kan, sesuatu yang kalau sekarang kan ya itu mah termasuk intoleransi loh, dipaksa anak pakai kerudung gitu loh. Itu tipis tapi cukup berbahaya kalau menurut saya secara akidah gitu ya. Seperti itu. Jadi mungkin kita perlu membicarakan ini, ada pembanding lain, tapi bukan ini berarti salah, tapi menjaga supaya tidak ada salah persepsi antara humanis ini dengan pendidikan, terutama pendidikan dalam agama kita yaitu Islam, seperti itu. Yang berikutnya, bukan begitu ya tata tertib sekolah. Bahkan kalau kata saya, kalau memang arahnya seperti itu, keyakinan kelas pun terlalu besar. Mungkin dalam kelas itu kan ada anak yang kondisinya A, kondisinya B, pun anak 1, 2, 3, 4 itu berbeda-beda. Tidak akan jadi satu
aturan yang sekolah gitu. Kalau terlalu apa ya, kalau menurut saya namanya juga suatu organisasi ya, harus ada aturan umum gitu, aturan sekolah gitu. Saya belum paham sebelah sana ya Pak Jejen ya, apakah memang yang selama ini harus ada aturan akademik, harus ada kode etik siswa dan sebagainya, baheula teh seperti itu zaman apa ya itu teh, zaman akreditasi bukan itu. Nah sekarang seperti ini, apakah memang arahnya ke sana atau bukan maksudnya seperti itu. Selanjutnya Ya, itu cukup karena yang lain pasti juga banyak yang ingin menyampaikan pendapatnya. Terima kasih atas kesempatan. Ya, terima kasih Ibu atas pertanyaan yang diberikan kepada Bapak Jejen, dan Bapak Jejen sepertinya tidak mau menyanyiakan antusiasme yang begitu luar biasa ini dari para peserta. Ini dulu saya. Mau langsung jawab. Biasa. Kalau misalkan kita berbicara agama itu dosanya dunia akhirat gitu ya. Saya dulu di Muadil udah dikeluarkan Bu. Sempat berpikir kalau misalkan ada anak yang tidak sholat, benar Bu, saya juga pernah mendengarnya dicekrek pakai satu lidi dan sebagainya. Tapi kalau kita misalkan itu diterapkan ke dalam apa yang kita lakukan sekarang, itu semuanya adalah tindakan yang salah sebetulnya. Berarti kita termasuk adalah orang tua sebagai penghukum, biasanya seperti itu ya, karena kita menghukum anak yang tidak sholat. Nah, sedangkan itu kalau kita terapkan ke dalam ilmu agama itu wajar. Bahkan kalau kita ada anak yang tidak sholat, kita membiarkannya, malah kita sebagai orang tua yang mendapatkan dosanya. Pada dia? Iya, saya pada dia. Ya. Ya, jadi seperti ya. Dan untuk selanjutnya, Sebentar. Waktu saya ada tugas ke luar Cijunti, waktu sebelum kesini ada. terima kasih Bu. Jadi memang kalau misalkan ini kemarin juga pada saat saya elaborasi Bu, sempat ada perdebatan Bu antara kami sebagai guru BK dengan segitiga ini. Jadi memang seperti membanding-bandingkan Bu antara segitiga restitusi ini dengan seperti ilmu di dalam konseling. Tapi jujur sebagai seorang konseling itu, saya merasa ini bukan konseling. Ini bukan sebuah konseling, karena di dalam konseling ini ya memang seperti ini Bu. Tapi ada hal-hal lain yang tidak bisa diterapkan di dalam segitiga restitusi ini. Tapi secara umum memang seperti ini proses konseling ini. Nah, makanya kemarin juga pada saat kita melakukan sebuah Zoom itu, si dosennya memang dia tidak bisa membandingkan, karena memang di dalam konseling ini memang ada pendidikan khususnya yang itu tidak bisa dibandingkan. Tapi memang saya pribadi sebagai guru BK memang ya ini dasarnya, tapi ada hal-hal lain yang belum terterapkan di dalam ini semua. Jadi Bu, terima kasih. Saya juga sependapat Bu, memang setiap agama pasti mengajarkan hal-hal yang baik ya terhadap umatnya, pasti Bu. Tidak ada agama yang mengajarkan hal-hal buruk kepada umatnya masing-masing, baik Islam ataupun non-Islam. Jadi Ibu tadi tentang keyakinan kelas, memang ini juga kemarin sempat menjadi sebuah perdebatan. Jadi banyak di antara kami sebagai yang bertanya bahwa untuk menerapkan keyakinan kelas ini memang sedikit perlu tantangan Bu bagi sekolah. Bahkan terkadang anak-anak itu, contoh Bu, kemarin ada sebuah SMK di Subang Bu, saya lupa lagi SMK berapa, dia sudah menerapkan keyakinan kelas, tapi tetap saja Bu, benak yang ada di dalam siswa itu peraturan. Padahal di sekolah itu sudah menerapkan tidak ada peraturan sekolah, yang ada hanya keyakinan kelas misalkan. Tapi pada saat anak melakukan sebuah kesalahan, yang ada di dalam benak siswa itu tetap adalah dia telah melakukan sebuah peraturan. Dan memang untuk menerapkan keyakinan kelas ini memang ini butuh waktu yang memang harus berkelanjutan Bu, tidak bisa sehari, 2 hari gospel, enggak Bu. Jadi memang ini semua butuh berkelanjutan. Jadi semuanya butuh proses yang harus kita bersama-sama untuk menuju fokus itu. Sebetulnya apa yang telah menjadi patokan kita yang menjadi sebuah
kredit point itu sebetulnya itu bisa juga Bu kita buat sebuah keyakinan kelas. Tinggal bagaimana kita bisa mengajak kepada siswa itu untuk ngobrol dengan kita, atau misalkan kita ambil sampelnya misalkan anak OSIS ya. Ini aturan sekolah yang kita miliki. Menurut kalian bagaimana aturan ini? Apakah ada yang ingin ditambahkan atau dikurangi? Nah, itu sebetulnya itu sudah menuju proses kepada keyakinan kelas. Jadi si siswa itu kalau dulu kan kita pada kalau nggak salah kita hanya kepada guru ya pada dia. Iya. Ya, silakan Bapak Ibu misalkan ada yang ingin ditambahkan atau dikurangi dari masalah kredit point itu ya Pak ya, gitu. Tapi alhamdulillah tidak ada ya Pak ya, dulu tidak ada masukannya, jadi kita anggap itu sudah baik lah gitu ya. Ya gitu. Ya, mungkin itu sih Bu. Jadi memang ini semua butuh waktu, dan kata pasil saya sih insya Allah bisa, asal ya kita semua bersama-sama menuju hal yang kedepannya. Oke, terima kasih Bu. Tutup aja berarti. Jangan ya. Gimana ya? Terima kasih Bapak Jejen sudah bertanggung jawab pertanyaan dari Ibu Trinanti ya. Untuk selanjutnya bagaimana Pak Jen? Apakah kita masih menerima pertanyaan? Ya, Bagaimana? Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya untuk bertanya. Sebenarnya ada mumpurong pertanyaan ini, ada 3. Mau dicatat takutnya lupa Pak. Pertama, mulai dari yang simpel aja dulu ya Pak Jian ya. Tadi Pak Jian sudah menerangkan tentang keyakinan kelas dari A sampai Z itu. Yang saya tangkap justru itu sama kayak kesepakatan kelas. Hanya beda Pertanyaannya reaksi, ya? sama atau enggak gitu, itu aja sih. Satu itu, apakah sama keyakinan kelas dengan kesepakatan kelas gitu. Yang kedua, tadi ada saya cek 5 kebutuhan dasar manusia ya. iya betul. Ada penguasaan gitu. Kalau nggak salah, coba deh. Ada. Nah, Ada. kalau saya lihat isinya, sebenarnya kalau menurut saya, pendapat saya pribadi ya. Oh siap. Kirain masih ini. Ya. Menurut saya pendapat saya pribadi itu bukan penguasaan, tapi pengakuan. Jadi bertahan hidup, kasih sayang dan pengakuan sebetulnya, bukan penguasaan. Gitu. Kalau saya lihat isinya dan tadi Pak Jejen menerangkan dengan begitu detailnya, itu kalau buat saya sih pengakuan, bukan penguasaan. Karena penguasaan itu dia menguasai sesuatu, sesimpel itu gitu. Apakah betul gitu? Itu penguasaan atau memang realnya itu sebenarnya itu adalah pengakuan gitu. Dan memang pengakuan kebutuhan dasar dari manusia. Bahasa Inggris sama dan naon? Apa? Pengakuan naon, penguasaan naon sama tidak bahasa Inggris lah. Beda penguasaan ke penerimaan. Oh, ini mah bahasa khusus kayaknya ISP gitu Bu. Nanti saya cari dulu deh. Kita paling penerjemahan ya. Nah yang terakhir nyambung dengan Ibu sebetulnya, yang tadi masalah treatment. Pak ini tidak kuat lagi mau ke cair. Oh makasih ya. Yang memang harus dalam tanda kutip ya harus seperti teman gitu, yang menegur dan segala macam gitu. Entah siapa yang menjadikan ini sebagai acuan atau patokan. Apakah orang tersebut melihat tidak bahwa di tiap daerah itu anak itu mempunyai kepribadian yang berbeda-beda gitu. Jadi tidak bisa disamakan bahwa misalkan di daerah Jakarta treatmentnya seperti itu, misalkan di daerah Kuningan atau Papua bisa seperti itu, enggak juga gitu. Maka yang ini mah bukan kepada jadinya ke teori yang ini teorinya gitu. Padahal kan dalam pengajaran saja kita dituntut untuk mengajar secara berdiferensiasi kalau tidak salah, karena kemampuan anak kan berbeda-beda gitu ya, termasuk dengan kepribadiannya. Ada yang memang dengan lemah lembut seperti yang tadi yang dijelaskan oleh Pak Jejen itu langsung mengerti, tapi ada juga yang lemah lembut itu malah ngeyel gitu, terkesan kita tidak tegas gitu, yang akhirnya mungkin akan menyalahi keyakinan kelas yang tadi mungkin sudah dibuat gitu. Nah itu saja sih. Pertanyaannya yang pertama tadi
apakah sama kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas. Ya. Yang kedua tadi yang penguasaan ya, penguasaan apakah sama maksudnya dengan pengakuan. Yang ketiga, apakah harus secara seperti itu menurut ilmu yang Pak Jejen dapatkan Ya. sebagai manajer ya berarti ya, Iya. sebagai manajer dan teman gitu. Padahal kan kepribadian anak itu berbeda-beda, di tiap daerah berbeda-beda gitu. Terima kasih Pak Jejen, itu saja. Terima kasih Bapak Ibu Bahtiar atas pertanyaannya. Saya mungkin akan langsung menjawab oleh Bapak Jejen. Silakan Bapak Jejen. Posisi ya Pak ya, dari mulai tadi penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Jadi pada dasarnya, jadi kita itu sebagai seorang guru seharusnya kita memposisikan diri sebagai seorang manajer, bukan sebagai teman. Jadi sekali lagi ya Pak Ibu ya, sebisa mungkin kita sebagai guru dapat memposisikan diri kita adalah sebagai seorang manajer, bukan sebagai teman, bukan sebagai pembuat merasa bersalah, bukan sebagai pemantau, bukan sebagai penghukum. Kalau kita tarik mungkin ya masing-masing mempunyai kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Apakah penghukum itu semuanya salah? Enggak, saya pikir pasti ada hal-hal baiknya. Tapi di antara 5 aspek ini atau 5 posisi kontrol ini, sebisa mungkin kita memposisikan diri sebagai seorang manajer. Karena di dalam seorang manajer ini yang telah tadi disepakati ya, jadi seorang manajer ini lebih dari mulai pertanyaannya, jadi mulai mengajak kepada si peserta didik kita itu. Jadi artinya bukan berarti saya menggiring Bapak Ibu sebagai seorang teman, bukan. Tapi sebetulnya yang harus kita posisikan itu adalah kita sebagai guru adalah sebagai seorang manajer, gitu ya. Selanjutnya Bapak Ibu ya, Pak Yudi yang mengenai tadi ya, yang 5 tadi kebutuhan dasar itu, saya juga sebetulnya sependapat sih sebenarnya. Sama. Saya berpikir ya emang sebetulnya mah ya seperti itu. Cuman yang saya dapatkan di dalam modul yang telah saya pelajari ya seperti ini. Ini salah ketik Pak. Ya mungkin salah ketik atau salah apalah, atau yang pasti salah saya saja. salah saya saja, jangan menyalahkan orang lain. Kalau salah saya semua urusan beres. Ya. Kalau salah orang lain pasti ada buntutnya ya. Enggak apa-apa. Ini semua salah saya saja karena saya di dalam keilmuannya mungkin masih banyak yang harus dipelajari. Satu lagi mengenai keyakinan harus sama ya. penanganan Jadi seperti itu. betul Pak Yudi, sebetulnya keyakinan dengan kesepakatan sebetulnya hampir sama Pak Yudi, hampir sama. Jadi artinya kita untuk membuat sebuah peraturan, kita mengajak kepada si anak ini untuk membuat ya sama seperti itu. Sama aja. Hampir sama sebetulnya. Jadi pada saat saya mendengar ini dari fasilitator, kok iya tiga sarwa jeung kamar kurang dilakukan gitu ya. Oh ternyata itu sama. Ternyata secara garis besar semuanya sama seperti itu ya. Dan cuman perbedaannya kalau kita kesepakatan kelas, pasti setiap kelas mempunyai perbedaannya beda ya. Kalau kita masuk ke 11 AKL, gini kesepakatannya, ke TKJ gini. Nah mungkin kalau misalkan kita menarik semuanya, itu bisa menjadi keyakinan kelas sebetulnya. Tinggal kita mungkin memilah dan memilih. Mungkin ada hal-hal yang sama, pasti ada hal yang sama. Dan mungkin juga ada hal-hal yang berbeda. Tinggal bagaimana kita memilah dan memilihnya saja dari hal-hal yang positif itu. Jadi pada dasarnya itu semua hampir sama sih. Ya, terima kasih. Mungkin waktunya sudah. Pak Jejen, terima kasih atas materinya luar biasa yang disampaikan. Mungkin tadi saya menanggapi beberapa hal. Yang pertama tentang keyakinan kelas. Ya. Kalau seandainya menurut Bapak Jejen itu yang pertama adalah mungkin Pak Yudi atau yang lain, kita memang familiar lebih dengan kesepakatan kelas. Ketika itu masih menggunakan istilah keyakinan kelas, padahal itu sudah digabung, tadi kan tadi beranggapan bahwa itu digabung menjadi satu, itu mungkin bukan kelas lagi tapi sekolah karena lingkupnya lebih luas. Kalau saya
timbulkan itu ya lebih ke sekolah, karena itu kalau sudah disatukan. Kalau yang kelas itu tadi yang masing-masing mempunyai masing-masing kesepakatan ataupun keyakinan mereka sendiri pada apa yang mereka buat gitu Pak Jajan. Yang kedua tadi yang posisi kontrol guru itu ada 5 ya Pak Jajan? Iya. Menurut itu, tapi memang Pak Jajan lebih ke Manajer. manajer. Iya, betul. Kalau saya sendiri mungkin lebih memilih kalau bisa 5 kenapa harus 1 gitu. Karena dalam penanganan masalah siswa itu kita tidak hanya sebagai manajer, ada karakter anak yang saya hadapi dan kita hadapi itu berbeda. Mungkin ada anak itu yang perasa kalau kita misalkan dengan menjadi temannya, kenapa tidak kita menjadi temannya, bukan menjadi manajer. Kalau kita bisa misalkan menyadarkan sebuah anak akan kesalahannya, ketika kita menyebutkan, oh anak itu merasa bersalah sehingga mereka ada perubahan, itu juga bisa lebih baik. Tidak harus mungkin lebih ke penghukum atau yang lain. Kalau menurut saya, 5 posisi kontrol guru itu 5-5-nya perlu digunakan, tergantung situasi kondisi ataupun siapa yang kita hadapi. Ketika ada anaknya di lulusan tengah waro, mungkin penghukum akan muncul. Ya. Dengan karakter yang berbeda tentang misalkan anak-anak yang antara kriminalitas dan kenakalan remaja. Contoh, untuk anak-anak yang terlibat geng motor, tawuran dan sebagainya, apa sih yang perlu kita lakukan? Apakah hanya membentuk dialog atau memang nanti bentuknya hukuman yang lebih keras? Tentu itu ada level-level berbeda, dan menurut saya mungkin seperti apa. Terus juga yang pertama, ketika yang selanjutnya yang kedua, ketika orang mau melakukan kesalahan itu, apakah akan terhalang ketika dia tahu ada hukumannya? Contoh misalkan, oh saya terlambat nih, ada hukuman nih pasti. Apakah itu akan membuat mereka, oh berarti saya tidak boleh terlambat karena kalau terlambat saya akan kena hukuman? Atau tadi, oh kita malah lebih banyak tidak ke situ, misalkan lebih ke restitusi atau kenapa dan sebagainya. Sampai saya tidak bisa berkata-kata sebetulnya. Jadi intinya Pak Dery, jadi 5 posisi kontrol guru ini sekali lagi ya Bapak Ibu ya, ini adalah 5 posisi kontrol yang memang biasa kita lakukan. Artinya tadi kan saya sudah mengatakan bahwa ini semua 5 posisi ini tidak ada yang salah, tidak ada satupun di sini yang misalkan ini tidak baik, ini tidak baik, enggak. Saya kan tadi ngomong ini semua memang baik. Ya, jadi cuman kita seharusnya memang diarahkan kepada ke manajer itu ya Pak Dery. Jadi saya tidak ngomong benar, ini semua sebetulnya baik. Justru ini adalah 5 posisi kontrol yang biasanya guru lakukan, gitu ya Pak. Jadi jangankan Pak Dery, saya pun pernah melakukan ini semuanya. Pasti saya pernah melakukannya. Apalagi saya juga sama, saya pernah melakukan sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Cuman nanti kedepannya memang kita posisikan adalah kita harus bisa menjadikan sebagai seorang manajer dalam diri kita. Memang ini tidak mudah memang ini tidak mudah, tapi jadi karena untuk menjadi seorang manajer ini memang harus ada tahapan-tahapannya. Ya, anggaplah manajer ini kita posisikan sebagai di perusahaan. Jadi manajer ini adalah posisi yang paling tinggi di dalam sebuah perusahaan. Pasti di dalam manajer ini dia untuk berdialog dengan bawahannya pasti berbeda bahasanya dan sebagainya. Disitulah proses pembelajaran yang harus kita lakukan. Ya, dan yang kedua Pak Dery mengenai segitiga restitusi ini sebetulnya ini hanyalah sebuah metode sebetulnya Pak Dery. Ini hanya sebuah metode bagaimana menangani sebuah masalah. Jadi kalau misalkan ada sebuah masalah ini ada beberapa hal-hal, ada pendekatan-pendekatannya atau cara-caranya gitu Pak. Jadi kalau misalkan segitiga restitusi ini lebih kepada ini kalau misalkan ada masalah kita pakai ini gitu loh maksudnya Pak. Jadi dengan tadi menanyakan dan sebagainya seperti itu ya Pak Dery. Dan mengenai kalau misalkan ada siswa yang misalkan melanggar, kalau saya melihat diri saya sebagai seorang guru BK, di dalam guru BK ini ada yang namanya alih tangan kasus sebetulnya. Jadi memang kita sebagai manusia, sebagai seorang guru memang
ada batasan-batasannya yang mungkin kita itu tidak bisa menyelesaikan masalah itu dengan sendiri. Kalau misalkan kita menghadapi hal-hal misalkan kepada hal-hal berbau tadi ya, misalkan ada geng motor dan sebagainya, ya kita kerjasama dengan Pak Asep dan sebagainya itu sebenarnya sudah hal yang benar yang harus kita lakukan. Jadi bukan berarti kalau misalkan ada geng motor maka segitiga institusi berhasil, enggak, bukan seperti itu. Ini mas segitiga institusi ini lebih kepada metodenya, cara-cara yang akan kita lakukannya agar tahu apa alasannya si anak, misalkan alasan anak untuk ke geng motor apa alasannya gitu. Jadi lebih kepada itu. Tapi kalau ke ujungnya ya kalau misalnya itu ya kita tidak apa-apa, kita bisa bekerja sama dengan pihak-pihak yang terkait yang sesuai dengan itu ya Pak ya. Kalau misalkan itu ya kita kepolisian, kalau misalkan itu karena saya pun sebagai guru BK ya memang ada yang namanya alih tangan kasus, karena kita sebagai guru, kita bukan sebagai Tuhan, bukan sebagai dewa yang bisa merubah segalanya. Kita ada batasan-batasan tertentu yang harus kita lalui. Jadi ya itulah tadi, kita harus bisa berkolaborasi atau bekerja sama dengan pihak luar, baik itu puskesmas, kepolisian dan sebagainya. Kita perlu dukungan dari mereka ya, karena permasalahan yang ada sekarang ini luar biasa. Permasalahan sekarang itu berbeda dengan zaman kita dulu, berbeda sekali. Bahwa lama ini nama ayam. Jadi segala sesuatu yang tadinya tidak ada sekarang menjadi ada. Makanya kita sebagai guru ya harus terus-menerus mencari atau menambah keilmuan kita. Kita tidak bisa step di dalam ilmu atau kita puas dengan ilmu yang sekarang. Jadi kita harus belajar dan belajar agar kita bisa menjadi lebih baik, karena permasalahan bikin kadil lain bikin saeutik, tapi semakin banyak. Makanya kita harus mau belajar. Demikian, makanya Bapak Ibu sok ngiring ngecek DP-nya ame ngaraosan gitu kan. Udah ya Pak ya? Wah, senang sekali. Udah daftar maksudnya? Sayang sekali pemateri kita sepertinya sudah membatasi sampai dengan Ayo Pak Firman mau nanya. Saya sudah terwakili barusan sama Oh sudah. Dia cuma tebar pesona doang ya. Baiklah, pada sekardinal aktif. Padahal aktif. Ya baiklah Bapak Ibu, dengan berakhirnya sesi tanya jawab ini berakhir pula kegiatan pemateri yang disampaikan oleh Pak Jejen mengenai apa Jejen? Mengenai? Iya. Mengenai budaya positif di sekolah. Internian pertanyaan tadi beliau. Iya, budaya disiplin dan budaya positif di sekolah. Janjian? Ya. Dan sekali lagi saya dari pembawa acara meminta maaf apabila ada kesalahan baik dari kata maupun juga perilaku. Dan kita semua doakan semoga apa yang Pak Jejen sampaikan di kegiatan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan sebagai guru penggerak bisa menggerakkan sekolah ini menuju ke arah yang lebih baik. Amin. Bergerak. Ya. Ya, akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka SIM PKB dan daftar klik daftar. Pak Dandi